Bertemu kembali dengan Miss Nari di kelas 6. Sudah siapkah anak-anak belajar hari ini? Mari sebelum belajar, siapkan buku paketmu, buku catatan, serta alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang dapat anak-anak pelajari hari ini. Pembelajaran 2. Masih ingatkah kalian dengan lambang-lambang pada sila Pancasila? Pancasila memiliki 5 sila. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai dan lambang yang berbeda-beda. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan bintang. Contoh penerapan sila pada sila pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah tertib melaksanakan ibadah. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini dilambangkan dengan rantai. Contoh penerapan sikap pada sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah berbagi makanan kepada teman di sekolah. Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Contoh penerapan sila pada sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari adalah ikut melaksanakan gotong royong di sekolah. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Contoh penerapan sila pada sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari adalah berlaku adil terhadap sesama teman saat menjalankan tugas piket di sekolah. Mari cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut. Mari kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah antara sikap dengan lambang sila yang sesuai. Sikap yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Lambang mana yang sesuai dengan sikap tersebut? Ya, lambang rantai. Sikap selanjutnya, menghargai karya orang lain. Lambang mana yang sesuai? Benar, padi dan kapas. Sikap ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Lambang mana yang sesuai? Tentu saja, lambang kepala banteng. Sikap keempat, menghormati teman saat beribadah. Lambang mana yang sesuai? Betul, lambang bintang. Maka sikap yang terakhir, bangga saat menggunakan batik. Ini adalah sikap yang sesuai dengan lambang pohon beringin. Sampaikan kepada temanmu tentang sikapmu yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus bisa menerapkannya dalam kehidupanmu di rumah ataupun di dalam masyarakat. Melindungi dan menyayangi hewan merupakan salah satu kewajiban kita, dan sikap tersebut juga sesuai dengan sila pada Pancasila. Simaklah bacaan berikut ini. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Menurut kalian, bagaimana pendapatmu tentang sikap Lina terkait dengan penerapan sila Pancasila? Apakah sikap Lina sesuai dengan sila-sila Pancasila? Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi Lina terkait dengan penerapan sila Pancasila tersebut? Coba kamu diskusikan dengan orang tuamu di rumah ya mengenai sikap tersebut. Pembelajaran 3.
Hebat, kamu semua telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan, bukan? Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Kita ingat bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ingatkah kamu bahwa perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua? Apa saja? Benar, tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, dan vegetatif buatan yang terjadi karena bantuan manusia. Masih ingatkah kamu apa saja contohnya? Mari kita ingat kembali. Vegetatif alami biasa dilakukan oleh tumbuhan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu tunas, yaitu contohnya pada tumbuhan pisang, bambu, nanas, dan tebu. Ada juga tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada daun atau akar. Contohnya adalah tanaman cocor bebek, tanaman sukun, dan juga tanaman cemara. Ada juga spora, yaitu biasa dilakukan oleh tumbuhan paku dan suplir. Ada geragih atau stolon, biasa dilakukan oleh rumput teki, stroberi, pegagan, dan masih banyak lagi. Ada juga umbi. Umbi dibedakan menjadi tiga. Umbi lapis biasa dilakukan oleh bawang merah dan bawang putih. Umbi batang biasa dilakukan oleh tumbuhan kentang, dan umbi akar biasa dilakukan oleh wortel dan singkong. Ada juga rizoma atau akar tinggal. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma diantaranya ada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, dan masih banyak lagi. Sedangkan pada proses perkembangbiakan vegetatif buatan ini dibantu oleh manusia. Contohnya adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok ini biasa dilakukan pada tanaman yang batangnya adalah kayu. Ada juga setek. Setek berarti menanam dengan menancapkan bagian tumbuh-tumbuhan itu. Ada stek batang, ada juga stek akar, dan juga stek daun. Kemudian ada cara merunduk. Merunduk berarti menurunkan cabang tanaman ke dalam tanah hingga tumbuh tanaman yang baru. Ada juga dengan cara menempel atau okulasi, dan juga ada cara menyambung atau mengenten. Dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang mari kita belajar membuat poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Buatlah postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Tahukah kalian apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Biasanya poster ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang sering dikunjungi orang banyak dan mudah dibaca. Selamat berkreasi dan selamat mencoba. Pembelajaran 4. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Ada banyak hewan, bukan? Tahukah kamu bahwa menyayangi hewan adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa? Seperti apa yang dilakukan Edo. Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Edo baru saja menolong seekor burung. Mari kita lihat bagaimana cerita Edo menolong burung pada komik berikut ini. Ya ampun, kasihan anak burung itu. Pasti ia terjatuh dari sarangnya. Aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Selamat beristirahat burung kecil. Nah, itu adalah penggalan komik dari Edo yang menerapkan sikap sesuai sila Pancasila saat dia menolong seekor anak burung yang jatuh dari pohon. Tahukah kamu apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan.
Komik memiliki balon kata yang berisi dialog. Kamu bisa mencoba membuat komik kamu sendiri dengan menceritakan pengalamanmu yang menerapkan salah satu sila Pancasila dalam kehidupanmu yang sudah kamu lakukan. Jangan lupa beri warna dan buat komik yang sangat menarik sehingga bisa dipahami oleh orang yang membaca komikmu. Selamat berkreasi. Pembelajaran 5. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Mari kita mengenal beberapa keunikan flora dan fauna di beberapa negara ASEAN. Yang pertama, mari kita lihat ke negara Thailand. Tahukah kamu bahwa Thailand memiliki hewan yang bernama Oa pileatet? Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileatet hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000 saja. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora, fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Kamu sudah memiliki informasi tentang 2 negara ASEAN dan mengumpulkan informasi tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Sekarang, ambillah seluruh informasi yang kamu miliki. Kemudian, tulislah informasi lengkap dari negara ASEAN tersebut yang meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Pak Guru akan memberikan contoh informasi lengkap dari satu negara ASEAN yang Pak Guru pilih. Pak Guru akan menuliskan informasi lengkap dari negara Brunei Darussalam yang meliputi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya. Di negara Brunei Darussalam terdapat Kampung Ayer, yaitu sebuah desa yang terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris, saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, itulah tadi contoh informasi dari negara ASEAN yang sudah kita pelajari, yaitu negara Brunei Darussalam. Pembelajaran 6. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo kita baca teks berikut ini. Daun pandan yang wangi.
Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Anak-anak, dari bacaan itu tadi, kamu harus bisa membuat kesimpulan. Kamu bisa berdiskusi dengan orang tuamu untuk menentukan simpulan yang pas dari bacaan tadi. Yang perlu kamu ingat adalah bahwa suatu kesimpulan memiliki ciri-ciri. Mari kita ingat kembali ciri-ciri kesimpulan yang baik. 1. Kesimpulan berisi pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kesimpulan merupakan intisari dari tulisan. Kesimpulan dimulai dari khusus ke umum. Kesimpulan menggunakan kosakata baku. Dan kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimatmu sendiri. Nah, jika kamu memperhatikan ciri-ciri tersebut, kamu pasti bisa membuat kesimpulan yang baik berdasarkan teks bacaan. Selamat mencoba dan selamat belajar. Ya, tugas anak-anak yang pertama, menuliskan pendapat tentang sikap Lani di buku tulis anak-anak. Yang kedua, membuat poster yang bertemakan selamatkan makhluk hidup. Yang ketiga, membuat komik yang menceritakan pengalamanmu yang menerapkan salah satu sila Pancasila. Yang terakhir, menuliskan kesimpulan di buku paketmu halaman 152. Tugas ini dikerjakan selama 2 minggu dan dikumpulkan pada tanggal 16 Oktober 2020. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini.